kita bisa login masing-masing dari HP maupun dari laptop atau dari gawai Bapak Ibu yang bisa mengakses. Nah, saya akan tunjukkan caranya, kemudian fitur-fitur penting yang bisa kita gunakan di dalam akses jurnal internasional ini. Jadi saya izin share screen ya. Oh ya, tadi di chat itu sudah di-share eh, loginnya dan juga passwordnya. Nah, jadi login itu Bapak Ibu untuk eh, hanya ada satu akun yang untuk kita login, kemudian passwordnya juga sama. Jadi walaupun Bapak Ibu bersamaan login tetap bisa selama menggunakan akses IAKN Palangkaraya. Mohon akses itu tadi tidak disebarluaskan ke eh, orang yang tidak ada kaitannya atau bukan bagian dari IAKN Palangkaraya. Begitu. Jadi silakan itu di-share kalau untuk mahasiswa IAKN atau dosen IAKN yang atau tenaga kependidikan yang menjadi bagian dari IAKN Palangkaraya, tapi mohon tidak di-share kepada yang tidak memiliki kaitan dengan IAKN Palangkaraya. Gitu. Saya izin share screen, kita akan coba bersama-sama mengaksesnya. Baik, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya? Bisa, Bu. Saya? Nah, Bisa, Bu. kalau kita mau login, kita cukup masuk ke progress.com ini. Nah, saya tidak menunjukkan ininya ya, login akunnya dan passwordnya, karena Bapak Ibu sudah di-share tadi di chat. Kalau Bapak Ibu sudah bisa login, jadi tinggal diklik saja di loginnya, kemudian sudah bisa masuk. Nah, Bapak Ibu akan melihat layar seperti ini. Jadi ada nama Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Nah, itu artinya Bapak Ibu sudah masuk di dalam database yang disediakan untuk IAKN Palangkaraya. Untuk saat ini kita memiliki akses yang besar untuk dua tema, yaitu pertama pendidikan, kemudian yang kedua itu religion and philosophy, agama dan filsafat, gitu ya, untuk database kita saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat tampilan seperti ini di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa mengubahnya supaya lebih mudah dipahami kalau mau mengubahnya ke bahasa Indonesia dengan mengklik ini ada tampak seperti gambar orang ini, diklik. Kemudian di bawah ini ada tulisan Inggris. Inggris itu berarti Bapak Ibu browsing dengan bahasanya bahasa Inggris. Nah, itu tinggal diklik, kemudian pilih yang bahasa Indonesia. Kalau mau mengubah tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga lebih mudah apa namanya, dipahami gitu ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, berubah jadi bahasa Indonesia ya. Nah, jadi lebih mudah kita melihat apa saja yang ada, fitur-fitur yang ada di sini. Nah, untuk mencari artikel atau jurnal itu sangat mudah Bapak Ibu. Pencarian dasar bisa juga mencari dengan pencarian lanjut. Nah, dengan pencarian dasar ini kita bisa langsung saja ketikkan kata kunci yang kita ingin cari artikel terkait. Misalnya artificial intelligence misalnya in education. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Indonesia juga bisa, tetapi memang nanti terbatas artikelnya jadi artikel yang berbahasa Indonesia. Nah, ini karena ada banyak database dari jurnal-jurnal internasional, saran saya sebaiknya menggunakan kata kunci berbahasa Inggris ya. Nanti akan ada fiturnya untuk menerjemahkan juga di dalam artikel. Jadi misalnya kita cari ini, Artificial Intelligence in Education, tinggal search. Nah, ada 231.648 hasil. Nah, kita bisa memilah di sebelah kiri ini, disortir berdasarkan apa. Nah,
Kemudian kita bisa membatasi, misalnya hanya yang ada teks lengkap, PDF-nya lengkap. Kemudian nanti sumbernya dari mana? Ini bisa dari jurnal akademik, buku, disertasi dan tesis, dan lain. Lalu kalau mau membatasi publikasinya dalam misalnya 5 tahun terakhir, tinggal kita klik ya. Jadi kita sesuaikan di sini eh, filternya di sebelah kiri. Misalkan saya klik 5 tahun terakhir. Nah, nanti yang akan tampil hasilnya itu dari 5 tahun terakhir. Biasanya kalau kita menulis proposal atau misalkan makalah, diminta artikel termutakhir, berarti kita cari artikel terbaru, misalkan dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini hasil pencariannya. Kemudian kita bisa melihat langsung isi dari artikel itu. Misalnya, ini ya, yang artikel pertama. Kalau kita mau lihat cepat, kita cuma mau lihat dulu secara sekilas. Nah, begitu kita ini ada tulisan lihat cepat. Nah, kalau lihat cepat itu berarti kita melihat ringkasannya saja. Oh, ini cocok. Kemudian baru kita buka misalnya. Nah, tapi kalau kita mau langsung buka juga bisa, tinggal diklik. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung download kalau mau, disimpan juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat ini artikel tentang apa ya, lihat di abstraknya dulu. Kemudian kalau kita kurang paham, diterjemahkan dulu bisa. Jadi abstrak di setiap artikel itu pasti bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Jadi pilih bahasa dari bahasa Inggris misalnya, ini menjadi bahasa Indonesia. Kemudian terjemahkan. Nah, langsung berubah ya Bapak Ibu jadi bahasa Indonesia. Jadi kita bisa lebih paham, oh maksud artikel ini apa. Jadi kita bisa melihatnya, kemudian ini kalau kembali ke hasil pencarian. Nah, beberapa eh, artikel itu juga dilengkapi oleh fitur dia bisa ada ringkasan dari AI. Kita coba ya, ini misalnya. Nah, kalau ada icon seperti ini, ada research assistant, itu berarti dia bisa menggunakan artificial intelligence untuk meringkas. Nah, ini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menerjemahkan bagian ini, bagian ringkasan dari AI, klik icon yang seperti bola dunia ini, terjemahkan. Nah, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang ini, nah langsung bukan jadi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, jadi sangat mempermudah kita untuk memahami artikel dan meringkas artikel. Ini di fitur AI-nya. Kita bisa melihat eh, kesimpulannya, konsep pentingnya, topiknya. Nah, yang di bagian kiri ini juga bisa diterjemahkan. Jadi selama ada tulisan ini terjemahkan atau translate dalam bahasa Inggris, itu berarti dia bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk mempermudah kita memahami artikel itu. Nah, ini langsung berubah jadi bahasa Indonesia abstraknya. Yang teks lengkapnya juga bisa diterjemahkan. Ini diklik bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi jangan takut untuk browsing di database menggunakan ProQuest ini.
Mungkin ada yang berpikir, waduh ini semua banyaknya sumber-sumber dari jurnal internasional yang berbahasa Inggris, nanti saya tidak paham. Ada fitur-fitur yang akan menolong kita untuk bisa lebih memahami eh, jurnal atau artikel yang kita cari di sini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita mau menyimpan atau membuat akun kita sendiri di dalam Progress ini juga bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah membuka tadi ya artikel, kemudian tidak mau menyimpan di laptop sendiri, mau disimpan pencariannya di akun Progress. Itu bisa Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada icon orang ini. Nah, lalu buat akun riset. Jadi seperti kita membuat email begitu ya, buat akun riset. Kemudian nanti masukkan alamat email kita dan buat kata sandi, lalu buat akun. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyimpan hasil pencarian kita di dalam akun kita yang ada di ProQuest ini. Saya sudah uh, membuat akun, jadi sudah mencoba. Nah, jadi nanti tinggal sign in di akun kita. Kita bisa simpan nanti hasil pencarian kita di dalam akun ProQuest kita. Jadi menggunakan akun ProQuest ini sangat mudah. Jadi kita tinggal seperti search biasa ya, mencari biasa. Kalau kita mau mencari dengan lebih detail, berarti kita menggunakan filter begitu yang ada. Atau tadi di halaman awal kita menggunakan pencarian yang lanjut ini. Kalau mau yang mudah ya pakai pencarian yang dasar saja. Nah, di sini. Nah, jadi saran saya sih ya, mumpung kita sudah berlangganan ProQuest ini, kalau misalnya kita membuka ProQuest kemudian mencari artikel yang menarik buat kita atau kita perlukan untuk membuat makalah atau membuat disertasi, tesis atau skripsi, langsung di-download saja. Jadi akan tersimpan selamanya di penyimpanan laptop kita gitu ya. Di-download sebanyak-banyaknya, tidak ada batas selama itu ada di dalam prokes kita. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin lah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mumpung kita berlangganan begitu. Nah, jadi itu tadi secara singkat caranya. Jadi seperti mencari di Google Scholar ya, sebenarnya mirip saja, cuma Progress ini tadi memiliki fitur menerjemahkan, kemudian ada juga fitur artificial intelligence untuk meringkas, sehingga kita tidak perlu membaca semua artikelnya untuk mencari kecocokan, kita bisa melihat hasil ringkasannya dulu. Kalau memang itu cocok untuk keperluan kita, baru kita bisa telaah lebih lanjut. Ya kira-kira itu yang bisa saya bagikan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya perihal bagaimana mengakses ini, Bapak Ibu? Kalau ada yang kurang jelas, atau adik-adik? Mungkin mohon apa namanya ke ibu-ibu bagaimana ketika kita ini menjadikan apa namanya ya bahan referensi ketika kita menulis suatu karya ilmiah, eh, apakah itu kita bisa menjadikan bahan referensi untuk daftar pustaka Bu Ibu? Mungkin itu bisa disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Tentu saja ya, ini bisa jadi daftar pustaka. Sebentar saya share lagi. Jadi, ya maaf, saya tadi terlewat mungkin ya. Cara mengambil daftar pustakanya. Jadi misalnya tadi ya, kita mau masukkan itu di dalam daftar pustaka kita, tinggal diklik ini yang bagian tanda kutip dua, diklik, kutip. Nah,
kita mau pakai gaya sitasi apa? Biasanya kalau FKIP itu menggunakan APA kalau tidak salah. Nah, ini tinggal kita pilih menggunakan yang mana, APA atau pakai Turabian atau pakai Chicago, tergantung permintaan ya, Bapak Ibu, pedoman dari skripsi atau tesis atau disertasinya. Nah, jadi ini sudah ada, tinggal disalin, kemudian kita eh, salin ke Word atau apa untuk menyimpan asal kutipan dari artikel itu. Jadi tinggal diklik yang di bagian ini saja yang bisa kita lakukan. Jadi tadi, kemudian tadi kalau mau teks lengkap bisa langsung di download ya. Ada fitur downloadnya di sini. Nah ini yang di sebelah tanda printer ini. Jadi nanti tinggal download atau bisa juga yang di atas ini unduh PDF. Untuk mengutip juga ada di sini juga bisa. Jadi tinggal cari tanda centang dua atau apostrof dua di atas, tinggal diklik. Atau bisa juga kita kalau mau mengekspornya ke eh, manajer kutipan ya. Kalau mau pakai Zotero atau pakai kutipan-kutipan lain juga bisa diekspor ke situ. Tapi saran saya sih supaya mudah diunduh dulu, simpan alamatnya, nanti baru dimasukkan ke misalnya Mendeley atau Zotero. Kira-kira itu Pak Judiki, cara kalau misalnya kita mau menjadi zombie itu referensi. Jadi Ya, mirip seperti di Google Classroom ya. Sorry, di Google Scholar. Kalau di Google Scholar juga ada di bawah judul artikelnya itu juga kutip. Nah, begitu kita klik itu kan langsung dia formatnya sesuai dengan format yang diminta begitu. Mau menggunakan APA atau Chicago begitu atau Turabian style tergantung dari permintaan pedoman penulisan tugas akhirnya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semacam tutorial singkat dan sederhana dalam menggunakan ProQuest atau database jurnal internasional ProQuest kita yang sudah kita langgankan untuk 1 tahun ke depan ini. Terima kasih.